intimidasi, bukan. Makanya Bapak, indikator seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat itu apa? Apa? Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan indikator ilmu itu Pak, dikatakan ilmu yang bermanfaat itu Pak, bisa kelihatan langsung Pak. Apa? Lisannya, tutur katanya lembut. Makanya Pak, mohon maaf, saya ingatkan, setiap kali Bapak duduk di majelis ilmu, usahakan berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta apa di sini? Ilmu yang banyak, bukan. Ya. Tapi apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa sih Pak ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang mendatangkan kebaikan antara kita berhubungan dengan Allah dan manusia. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya Pak, mohon maaf, saya kurang respect sama orang-orang yang banyak ilmunya ngaji sana sini tapi apa? Adabnya buruk. Demi Allah Pak, Rasulullah, para ulama terdahulu, mereka sebelum belajar akidah begini fikih macam-macam, apa yang mereka pelajari? Adab. Itu paling lama. Bahkan sebagian Imam Malik juga pernah mengatakan, aku belajar adab itu 40 tahun. Perhatikan, 40 tahun. Loh kita baru ngaji setahun 2 tahun udah wah subhanallah. Ini Pak penyakit nih Pak. Ini Pak penyakit. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita beribadah kepada Allah, ya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memperhatikan penampilan zahir saja, tapi ya, yang kita perhatikan juga masalah hati dan jiwa, ya, karena hati dan jiwa itulah sebagai salah satu barometer kebaikan dan keburukan. Maka ini yang menjadi alasan kuat bagi kita untuk memilih tema tazkiyatun nafs. Dan ingatlah, sesungguhnya kedudukan amalan hati itu lebih penting daripada kedudukan amalan zahir. Karena berapa banyak orang yang luar biasa dalam amalan zahirnya, tetapi ternyata minus atau buruk dalam amalan batinnya. Padahal amalan hati itu lebih berharga di sisi Allah daripada amalan zahir. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, tadi saya ulang lagi bahwa amalan hati itu lebih berharga dibandingkan amalan zahir. Bukan berarti saya ngomong begini Bapak salah paham. Oh ya udah berarti nggak sholat, saya berbuat baik aja, enggak gitu. Ada sebagian ibu-ibu juga gitu. Ibu pakai hijabnya, oh saya mah nggak apa-apa nggak pakai hijab. Yang penting hatinya berhijab. Wah ini gimana? Ini syubhat. Ini nggak boleh kayak gini. Wajib bagi seorang wanita itu menutup aurat. Wajib apa sunnah itu Bu? Wajib. Pak, wajib. Istri Bapak menutup aurat pakai hijab. Wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Kalau wajib harus dilakukan atau tidak? Konsekuensi dari suatu kewajiban yang ditinggalkan itu dosanya besar. Ya. Maka hati-hati nih, ya, bukan berarti saya katakan amalan zahir itu amalan hati itu lebih baik dibanding amal zahir. Bapak dan Ibu akhirnya malas sholat sunnah, malas puasa, malas haji. Enggak gitu. Tapi semua itu saling berkaitan, Pak. Ya. Bapak pernah dengar nggak cerita ada sahabat yang sangat sederhana tapi disebut-sebut sebagai penghuni surga? Pernah dengar? Pernah dengar enggak Pak? Seorang sahabat sederhana yang dimana ketika orang tersebut lewat di depan Rasulullah katakan, orang ini penghuni surga. Ada satu kisah yaitu sahabat dari Ansar. Sahabat dari apa? Dari Ansar. Yang disebut Nabi sebagai penghuni surga sebanyak 3 kali. Perhatikan Pak, kalau 1 kali Pak mungkin kebetulan. Kalau 2 kali mungkin kebetulan juga. Tapi kalau 3 kali Pak itu bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah ditetapkan. Ya.
Padahal dia adalah seorang yang tidak memiliki apapun, apalagi amalan-amalan spesial seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Suatu ketika ya Rasulullah SAW duduk di pelataran masjid ya di Madinah. Ada seorang yang masuk masjid setelah wudhu dan memberikan air dan membiarkan air menetes di janggutnya sambil memegang sandal yang ia pakai dengan tangan kirinya. Jadi kalau kita lihat sekarang Pak, mungkin ada orang nih Pak ambil air wudhu ya, masuk ke sini sambil nenteng sendal tuh, kayak gitulah ya. Cuman ini sahabat Ansor ya. Jadi Rasulullah tuh lagi duduk-duduk tuh Pak di pelataran gitu, di pelataran masjid. Sebelum masuk Rasulullah berkata, lihatlah orang yang berada di pintu, dia adalah salah seorang penghuni surga. Lantas lelaki itu masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Pada hari kedua mengucap hal yang sama terhadap lelaki itu, lihatlah orang yang berada di pintu, dia adalah salah seorang penghuni surga. Lantas laki-laki itu masuk ke dalam masjid. Pada hari ketiga, nah perhatikan, Rasulullah mengucapkan hal yang sama ya, yang membuat bahwasannya orang itu adalah penghuni surga. Ada satu sahabat Pak yang penasaran. Ada salah satu sahabat penasaran, kenapa kok Rasulullah sampai mengatakan orang ini penghuni surga? Padahal dilihat dari zahirnya dia orang yang biasa Pak. Mungkin kalau Bapak lihat sekarang, mungkin ya. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan sosial seseorang, tapi mungkin Bapak pernah lihat ya orang-orang yang lusuh, compang-camping, dia mau sholat ke masjid, pernah lihat ya? Anggaplah seperti itu orangnya. Sambil nenteng sendalnya, sendal jepit yang sudah mau bolong mungkin kayak gitu ya. Nah lalu apa? Ini dikatakan sama Rasulullah penghuni surga. Ada seorang sahabat yang penasaran, kenapa kok Rasulullah sampai mengucapkan hal tersebut 3 kali? Siapa sahabat tersebut? Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu penasaran dengan apa yang dilakukan sahabat Ansor tersebut. Akhirnya dia ikuti Pak. Jadi sahabat Ansor ini ketika pulang dari masjid diikuti oleh siapa? Ibnu Umar. Diikuti sampai rumahnya. Akhirnya apa? Dia minta izin. Wahai sahabat, aku minta izin nginep di rumah kamu beberapa hari karena aku sedang diusir. Dalam riwayat itu apa? Dia pura-pura diusir, pura-pura lagi berantem. Itu dalam riwayat. Lalu diizinkan sama sahabat tersebut Pak. Akhirnya Ibnu Umar nginep di sahabat Ansor ini. Diperhatikan Pak, dari bangun tidur sampai tidurnya terus berhari-hari. Pas dilihat tahajud enggak, duha juga enggak, baca Quran berjuz-juz juga enggak. Dilihat apa ini, berhari-hari. Akhirnya apa? Sahabat Ibnu Umar ini bosan. Akhirnya apa? Pas sudah berapa hari kemudian beliau pamit, wahai sahabatku, aku pulang. Ya. Akhirnya di situ dia jujur. Sebenarnya aku itu nginep di rumah kamu itu bukan tanpa alasan. Aku nginep di rumah engkau itu karena apa? Satu perkataan Rasulullah yang membuat aku itu datang ke rumah kamu. Apa? Rasulullah mengucapkan kamu 3 kali kamu penghuni surga. Aku penasaran apa yang kamu perbuat sampai Rasulullah mengatakan orang ini penghuni surga. Bapak coba digituin, enak kan? Ya, kata orang nih calon penghuni surga nih. Besoknya nggak sholat itu Pak. Ya, dikatain penghuni surga besoknya nggak sholat. Karena apa? Ngerasa punya kunci surga. Subhanallah. Punya orang dalam biasanya. Dah ya. Akhirnya apa? Kata Ibnu Umar, sebenarnya aku ke rumah kamu tuh pengen tahu amalan apa yang membuat kamu sampai Rasulullah mengatakan kamu penghuni surga. Lalu sahabat itu mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu lihat itulah amalanku. Gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada baca Quran, standar sholat 5 waktu, mungkin zikirnya tipis-tipis segitu udah selesai. Ya sudah kalau gitu aku izin pamit. Pulanglah Ibnu Umar. Beberapa langkah ke depan Pak dipanggil lagi sama sahabat. Wahai sahabat Ibnu Umar, kemarilah. Datang. Akhirnya mungkin yang membuatku sampai dikatakan penghuni surga oleh Rasulullah itu satu hal. Apa? Yaitu
aku tidak pernah tidur sebelum aku memaafkan orang lain, dan aku tidak pernah berburuk sangka kepada kaum muslim. Perhatikan Pak, orang yang tidak menyimpan hasad, benci, keburukan kepada saudara seiman, ini menjadikan seseorang itu disebut sebagai penghuni syurga. Amalannya sedikit, gak banyak Pak. Baca Qur'annya ya paling cuman selembar. Tahajudnya bolong-bolong, tapi Pak, dia orang yang legowo. Kalau ada yang menyakiti langsung dia maafkan Pak. Ini ciri-ciri orang apa? Penghuni syurga. Rasulullah tidak bilang yang lain-lain, yang sahabat-sahabat lain ini apa? Yang punya amalan banyak. Enggak. Tapi siapa? Orang yang sederhana. Yang sampai 3 kali Rasulullah katakan apa? Calon penghuni surga. Nah, ini Bapak kalau mau lihat kisah ini ada di hadis riwayat Ahmad. Bapak boleh searching deh. Itu Bapak baca detail sekali sampai Bapak bisa meresapi. Nah, perkara hati adalah sesuatu yang mahal, di mana di dunia yang kita lihat segala sesuatu mahal itu adalah yang bersifat duniawi. Ya, ingat Pak, Bapak dan Ibu akan merasakan dan akan menemui hari di mana harta, jabatan, anak, semua yang Bapak banggakan di dunia itu tidak lagi bermanfaat kecuali apa? Hati yang selamat. Bapak baru sadar di situ, Ibu baru sadar di situ bahwasannya, oh ya Allah, ternyata hati yang menyelamatkanku, hati yang bersih yang menyelamatkanku dari apa? Dari azab Allah. Coba Bapak Ibu lihat, kalau Bapak yang bawa handphone silahkan lihat Pak. Saya kalau kajian Pak, senangnya itu buka mushaf. Ya, jadi insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya nanti Bapak dan Ibu saya harapkan kalau kajian bawa buku, bawa mushaf, biar sama-sama namanya juga belajar. Bapak yang bawa handphone coba lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 88. Coba Bapak lihat. Yang bawa handphone boleh dibuka, tidak ada masalah. Surat ya betul. Ayat 88 Pak, coba dilihat. Sudah ketemu? Coba dibaca Pak. Yanfa'u yauma la yanfa'u malu. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Oke, di ayat 89-nya perhatikan Pak, apa kata Allah di dalam Al-Quran di surah As-Surah ayat ke-88. Allah mengatakan di mana manusia dulu berbangga-bangga dengan hartanya, anak-anaknya yang sukses, yang hebat, mereka banggakan di dunia. Tapi ketika mereka wafat, dia baru sadar ternyata itu tidak berguna. Illa, kata Allah, kecuali apa? Qalbu salim. Kecuali orang-orang yang membawa di hadapan Allah hati yang bersih. Bu, Pak, saya ingatkan, Bapak dan Ibu kalau mau selamat, mulai hari ini perhatikan hatinya. Karena Bapak Ibu sekalian, modal Ibu masuk surga itu bukan amalan. Ya, bukan amalan, tapi apa? Hati yang bersih. Bukan harta, bukan jabatan, tapi apa? Hati yang bersih. Maka ini penting, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi bahwasanya hati itu di sisi Allah lebih mulia? Hati di sisi Allah itu lebih
mulia. Sekarang begini deh, saya kasih analogi sederhana. Ada seorang laki-laki Pak mengejar cinta seorang wanita. Dikejar tuh Pak, dikejar sampai wanitanya bosan tuh Bu. Ya, mungkin sebagian dari ibu-ibu ada dulu yang jadi primadona dikejar-kejar laki-laki ya. Dikejar laki-laki terus sampai bosan. Sampai titik di mana ibu sudah nggak bisa berkutik. Terus apa? Kata ibu, ya udahlah terpaksa. Terus ibu bilang sama laki-laki itu, mungkin kamu bisa dapatkan jasadku, tapi tidak mungkin engkau mendapatkan hatiku. Pak, kira-kira kalau laki-laki begini dijadiin istri nggak tuh Pak? Bapak dapat jiwa, bapak dapat jasadnya, tapi hatinya tidak. Kira-kira mau nggak sama wanita kayak gini? Ya enggak lah. Kita maunya apa? Jiwa dan raga. Yang dia serahkan hanya raga, tapi hatinya tidak untuk dia. Makanya apa? Itu di sisi manusia, apalagi di sisi Allah. Hati itu jadi indikator kemuliaan dan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sampai jam berapa ini Ustaz? Suruh berapa? Boleh tanya jawab. Oke, 1 menit lagi ya. Sebelum nanti insya Allah kita bahas lebih jauh tentang tazkiyatun nafs, saya ingin memberikan sedikit clue. Nah, ini sudah masuk ya? Sudah masuk. Di dulu apa tanya jawab? Selesai apa tanya jawab dulu? Tanya jawab ya. Mungkin satu penanya ya. Satu penanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Oh iya, mana nih? 2 apa sih? 1 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz jelasin ciri-ciri orang yang masuk surga. Nah, bagaimana yang mengenai hadis riwayat Nabi Muhammad yang bilang ciri-ciri manusia yang bangkrut pada hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, sekalian langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Pak Purwoto, Pak Ustadz. Izin sedikit kami ingin menanyakan sesuai dengan apa tema pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi sangat menarik, yaitu adalah kebersihan hati. Pertanyaan saya adalah di masyarakat kita seringkali terjadi fenomena ketika kita saling adanya perbedaan, itu biasanya kita bukan musyawarah mufakat yang dikedepankan, tapi adalah perilaku kita yang justru membuat keruh di masyarakat. Seperti contohnya ketika kita tidak sepaham dengan satu aliran atau bukan satu ajaran atau aliran yang tidak sesuai dengan niat kita, sehingga kita seringkali berpindah-pindah masjid. Begitu tidak cocok ini dengan masjid ini, kita pindah ke masjid yang lain. Menyikapi seperti ini bagaimana menurut Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan hati serta kiat-kiat bagaimana supaya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada nggak doanya supaya hati kita selalu bersih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Yang pertama berkaitan dengan seseorang yang bangkrut, ya. Seseorang yang bangkrut itu sependek pemahaman saya itu ada 2 Pak. Orang yang memiliki amalan tapi dia riya. Pertama. Ini nanti ada bab riya tuh kalau kita masuk kepada, kalau di bab tazkiyatun nafs itu ada bab yang awal itu bab ikhlas. Ya, bab ikhlas, nanti masuk ke bab hati, ciri-ciri hati yang kotor, ciri-ciri hati yang bersih itu ada tuh. Nah, salah satunya orang-orang yang bangkrut itu adalah hati mereka yang mereka beramal tapi riya. Di mana mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka apa lagi Pak? Mereka majelis ilmu, tapi dalam hatinya ada riya. Maka ini termasuk orang-orang yang bangkrut. Lalu diantara yang lainnya apa? Orang-orang yang menzolimi saudara seiman. Pak ingat,
Menzolimi ini tidak harus bapak maling, tidak harus bapak pukul, tidak harus bapak membunuh, tidak. Itu lebih parah lagi. Maksud saya adalah zalim di sini secara umum. Bapak mencela saudara seiman, bapak berkata-kata kasar, berakhlak buruk, Pak, hati-hati. Kelak apa kata Allah, sesungguhnya akan datang segolongan kaum muslimin yang mereka membawa amalan segunung, Pak. Bergunung-gunung. Ya, bergunung-gunung. Terus apa? Diambil kebaikannya oleh siapa? Orang lain. Dikarenakan apa? Kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain atau saudara seiman. Makanya Pak, demi Allah saya sampaikan, jangan punya musuh, Pak, di dunia. Bapak nih kalau disakitin sama orang, wis lepasin. Kemuliaan buat bapak, kesengsaraan bagi dia kalau nggak mau minta maaf sama bapak. Yang penting bapak sudah maafkan, selesai sudah. Aku sudah maafkan, kamu sudah tersangka. Walaupun dia bilang, emang aku yang salah, padahal dia yang salah tuh. Sudah Pak, lepaskan. Karena apa? Bapak tahu kelak di hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut. Ketika apa? Ketika menzolimi saudara seiman. Ingat Pak, orang-orang yang bapak zolimi, mungkin bapak tidak sadar itu akan berbaris, Pak. Itu akan baris. Ya, nanti akan disidang sama Allah. Fulan bin Fulan sama Fulan bin Fulan dulu ada masalah begini-begini. Kamu yang salah, ambil kebaikannya. Terus begitu. Dan yang sering tidak kita sadari, yang menzolimi saudara seiman itu bukan tangan kita, Pak. Tapi apa? Lisan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan radhiyallahu anhu, inilah, sambil berkhutbah, inilah yang membuatku masuk surga dan inilah yang membuatku masuk neraka. Apa itu? Lisannya, lidahnya dipegang. Hati-hati Pak dengan lisan. Ya, jadi setahu saya itu ya, orang-orang yang bangkrut itu dua, yang riya dalam beramal dan zalim kepada saudara seiman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kiat-kiatnya? Kalau semisal berbeda kelompok ya Pak tadi ya. Gimana tadi Pak? Kalau apa? Berburuk sangka sama yang berbeda. Gini Pak, ada doa khusus. Baik, begini Pak. Ingat Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di dalam Islam itu ukhuwah itu paling tinggi. Saya ulangi ya, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, ukhuwah itu di atas segala-galanya. Bapak ingat kata Rasulullah, orang beriman itu satu tubuh. Kalau yang satu sakit, semuanya sakit. Ya, jadi Pak, mohon maaf sekali, kalau boleh kita berbeda fikih, boleh kita berbeda mazhab, tapi hati kita jangan sampai terpecah belah. Karena apa? Ukhuwah di atas segala-galanya. Bapak tahu kisahnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam siapa? Saya lupa. Imam Malik apa Imam Ahmad gitu ya. Imam Malik, ketika Imam Malik main ke tempatnya Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu apa? Yang tadi Imam Malik kan gak kunut tuh Pak. Tapi ketika main ke tempatnya muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa yang beliau lakukan? Ini apa maksudnya? Menghargai tentang apa? Ikhtilat atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Pak, selama ranah fikih Pak, kita harus toleransi. Ranah fikih ya, kita boleh agak longgar-longgar. Tapi masalah akidah, kalau sampai dia datang ke dukun macam-macam, itu nggak boleh. Ya, kita bilang kataan syirik ya syirik. Tapi kalau masalah ranah fikih Pak, legowo saja. Mungkin beliau punya dalil, punya hujah sendiri. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak terpecah belah hati? Yang pertama tadi Pak, tanamkan semua kita nih Pak, ukhuwah saudara. Dan ingat Pak, jangan pernah Bapak tanamkan kebencian kepada saudara seiman yang mungkin Bapak belum lihat kebaikan dari dia. Boleh jadi mereka itu belum dapat hidayah Pak. Harusnya kita yang faham mendoakan. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian ya, seringkali kita kalau keluar masjid nih Pak habis kajian, lalu ada orang yang mungkin cuma ngopi santai, terus di dalam hati kita mereka ini bukannya kajian. Hati-hati nih Pak, nggak boleh tuh Pak. Harusnya apa? Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah pada orang tersebut.
Ya, jangan ada tuh Pak rasa-rasa merasa lebih paling baik, nggak ada. Hati-hati. Ya, lalu apakah ada doa khusus? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Yang saya tahu ya, nggak ada. Cuman kalau Bapak mau bertanya pada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten, lebih berilmu, insya Allah mungkin diberikan jawaban. Cuman yang ingin saya tekankan di sini Pak, lebih kepada menjaga hatinya. Ya, salah satu doa yang memang mujarab itu demi kebaikan hati, untuk kebaikan hati itu apa? Yang sering disampaikan oleh Rasulullah, yang sering didoakan oleh Rasulullah sebelum di akhir sholatnya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Maksudnya apa? Ya Allah jadikanlah hati aku hati yang baik, hati yang salimah, hati yang selamat dari apa? Hasad, iri, dengki, riya, hasud, segala macam. Dan ya Allah tanamkanlah rasa cintaku kepada saudara seiman. Pak ingat Pak, ini terakhir sebagai penutup, jangan pernah memandang orang lain itu musuh. Ya, jangan pernah memandang orang lain atau yang berbeda dengan kita musuh. Ingat Pak, tempat kita bukan di dunia. Bapak mungkin bisa selamat Pak bermusuhan di dunia, tapi kelak di akhirat Bapak akan menyesal akan apa? Pertengkaran yang Bapak lakukan selama di dunia. Hatta dia istri, anak, kakak, adik, maafkan. Kalau perlu Pak, kita nih ngalah aja sudah selesai. Ingat Pak, kita tuh sebentar. Demi Allah Pak saya katakan, kita cuman sebentar di dunia. Jangan pernah cari masalah apalagi berkaitan dengan kehormatan saudara seiman. Demi Allah Pak, berat sekali. Ya, sampai kita ngomongin di belakang begini subhanallah Pak. Ini ajaran dari mana ini? Bapak duduk di majelis ilmu tapi suka gibah. Tidak boleh. Ya. Ingat, jangan pernah mencoreng kehormatan saudara seiman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun yang benar itu mutlak dari Allah, adapun salah mutlak dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.